Selamat sore teman-teman. Kali ini di sesi terakhir di hari ini saya akan memandu sesi yang sangat relevan yang kita lakukan sehari-hari ya, khususnya di lokal. Ini tentang live streaming dan mobile journalism. Saya kira banyak teman-teman media dari sini yang mengandalkan live streaming dan mobile journalism, apalagi sekarang platform-platform itu mendorong kita untuk melakukan reportase langsung lewat handphone ataupun kamera ya. Kita mulai aja. Saya panggilkan yang pertama narasumber kita dari Metro TV, Mbak Yusra. Mbak Yusra ini adalah seorang produser dari Metro TV dari tahun 2007, jadi cukup senior ya. Sekarang mungkin dia mengawali karirnya sebagai reporter, sekarang jadi produser, dan banyak pengalaman yang bisa Mbak Yusra share di sesi kali ini. Lalu yang kedua ada Voltaire Lupas from Philippines, from Fight Media. Please welcome. Ya. Terus yang ketiga ada Head of KSM Tirta Mulia Magelang, Ari Hanafi, dan juga Mbak Dani yang akan bergabung bersama kita melalui hybrid ya, melalui Zoom. Perlu diketahui KSM ini adalah program yang didukung sama USAID iWash. Jadi mereka akan membagikan pengalaman mereka melakukan kegiatan yang selama ini mereka lakukan di Magelang. Lalu kita tanya juga apakah gimana cara mereka untuk membagikan story mereka melalui citizen journalist. Oke, yang pertama aku persilahkan Mas Ari dan Ibu Dani. Ya, silakan Mas Ari dan Ibu Dani. Ya, selamat sore semua, Bapak Ibu. Baik, selamat sore Mas Ari. Mas Ibu. Nah, gimana Mas Ari ini berapa waktu belakangan kita banyak mendengar mengenai hydrolyzer. Mungkin Mas Ari bisa menjelaskan pada kita semua sebagai KSM yang terlibat di dalam ranahnya ini hydrolyzer. Kira-kira seperti apa itu penjelasannya Pak? Hydrolyzer sistem penyedia air minum aman dengan metode disinfeksi air atau cairan pertumpahan komunal yang menggunakan prop atau kaporit. Dengan demikian air yang keluar dari keran rumah-rumah warga ini memenuhi standar kualitas air minum aman berdasarkan Permenkes. Dari ini Ibu tadi saya ada sedikit pengalaman menarik mengenai kolam ini. Dari rasa yang kolagen saya ikuti dengan USAID iWash mengenai penyediaan air minum. Saya dipaham ternyata klorin itu adalah salah satu indikator air tersebut aman untuk dikonsumsi. Tapi sayangnya masih banyak masyarakat di luar sana yang merasa terganggu dengan aroma tersebut. Sejak kapan metode ini mulai digunakan Mas? Dan berapa rumah tangga yang sudah tersambung? Untuk pemasangan hydrolyzer ini di Gedung Sariji dimulai pada awal Mei 2023 ini dan sudah ada sekitar 32 rumah yang sudah tersambung. Bagaimana tanggapan masyarakat ketika di awal-awal, apakah mereka langsung menerima atau bagaimana? Ya, sebagai bagian dari masyarakat
saya merasa saat ini lebih mudah mendapatkan air. Kalau Pak pesan tinggal kotak keran, masak tinggal kotak keran, mau kalau itu nyuci juga tinggal kotak keran, nggak perlu lagi lagi jadi listrik, pilih batu. Terus kualitas airnya juga sudah aman dan dilakukan pengujian oleh dinas kesehatan di sini. Kami jadi merasa lebih aman dan siap untuk mengkonsumsi air dari terus. Bahkan ada sebagian warga kami yang langsung mencari itu. Mas, banyak sekali masalahnya ya. Ini mereka bayar atau gimana? Kami ada iuran untuk itu, untuk per bulannya, per kakak, per keluarga kami dari 10.000. Untuk kami pakai sebagai memperbaiki pipa yang rusak, untuk memelihara jaringan, pompa nanti kalau rusak kita sudah ada biaya, untuk peralatan hidrodoser juga dan lain-lain. Jadi ada sistem manajemennya ya, keren ya. Oke. Untuk selanjutnya nih, apa yang akan Mas Ali lakukan? Ya, kami akan terus memperbaiki layanan. Kami juga mempromosikan pentingnya air minum aman bagi masyarakat. Tentunya tidak hanya itu saja, tapi ya, semakin melebar juga. Tidak lokasi saja, tidak melibatkan nanti instansi terkait. Tentunya ini membutuhkan kolaborasi yang banyak ya Pak, banyak pihak ya, untuk meningkatkan akses air minum aman ini. Mudah-mudahan sukses. Oke, terima kasih Mas Ari ya. Aku tadi mau nanya-nanya sedikit ya. Nah, perlu diketahui teman-teman di sini kalau misalnya Desa Kedung Sari ini di Magelang ini belum teraliri PAM ya, belum teraliri air. Jadi KSM ini, kelompok swadaya masyarakat Tirta Mulia ini dibantu dengan USAID iWash ini mensupport penuh kegiatan ini supaya desanya bisa dialiri air ya, dengan mandiri sih sebenarnya ya. Nah, aku boleh tahu nih kalau misalnya Mas Ari, bagaimana nih, ini kan kegiatannya kan positif banget ya, dan kita kan berharapnya semua orang bisa tahu apa yang udah KSM Tirta Mulia ini lakukan ya. Ini Mas Ari nyebarin ke sosmed kah, apakah bikin video tentang ini, bikin campaign atau gimana, Mas Ari? Ya, sementara kami masih sekitar waktu itu belum, karena masih ada transisi perubahan dari air biasa ke air aman gitu. Oke, berarti swadaya bersama-sama ya gitu ya, sama-sama buat sebar di sosmednya masing-masing, campaign di masing-masing akun. Ya, mudah-mudahan ada media yang meliput ya nanti ya Mas Ari ya, supaya orang-orang lebih banyak tahu dan pemerintah aware ya masalah ini ya. Ya. Oke, sip. Kita kasih tepuk tangan dulu nih untuk KSM Tirta Mulia yang udah ini. Lalu aku pengen ke Mbak Yusra di sini. Mbak Yusra kan udah punya pengalaman berapa belas tahun gitu ya di Metro ya. Mungkin Mbak Yusra juga punya pengalaman tentang liputan ke desa-desa yang memang tertinggal ya bisa dibilang gitu ya. Nah, aku pengen tahu nih, apakah pada saat itu ya atau sekarang gitu ya, mobile journalism tuh di sana tuh benar-benar dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Dan apa sih yang biasanya Mbak Yusra lakukan gitu ya? Tools apa yang digunakan? Apakah seperti yang dilakukan masyarakat kebanyakan gitu, handphone doang atau kamera doang apa gimana? Tes. Kalau untuk menyambung tentang hal ini, emang yang paling sederhana itu menggunakan handphone pastinya ya, dan itu kan saya yakin sih kayaknya semua orang punya ya handphone, tergantung kecanggihan handphonenya aja. Tapi kayaknya udah pada bisa untuk ngerekam atau foto gitu ya rata-rata. Walaupun mungkin kualitasnya mungkin nggak terlalu bagus, tapi berfungsi
gitu loh. Jadi untuk membantu adanya kemajuan seperti ini ya, untuk gerakan seperti ini itu ya penting, jadi bisa dilakukan siapapun gitu ya, bisa jadi dari citizen journalism, jadi dari warga pun bisa menjadi jurnalisme warga gitu untuk mengabarkan ada apa dan bisa membantu gerakan seperti ini. Soalnya kadang-kadang kita juga yang ada di media tuh taunya kan dari warga ya, kadang-kadang udah zaman sekarang kan udah canggih-canggih juga gitu kan. Jadi biasanya informasi juga datang dari warga juga dan kita akhirnya bisa membantu follow up itu ke instansi yang bersangkutan, mungkin ke pemerintah atau gimana untuk memberikan bantuan. Kira-kira ada gak misalnya ada pemaparan yang mungkin Mbak Yusra bisa share di sini? Ada? Ada. Oh, ada. Oke. Boleh. Aku siapin slide-nya, boleh disiapin? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, kok pada lemes banget ya? Udah jam sesi terakhir sih, tapi tolonglah dianggap ini masih pagi ya. Oke, di sini mungkin saya nggak usah banyak-banyak kelamaan ceritanya, mungkin nanti kita banyakin di sesi tanya jawab aja ya. Karena saya lihat juga di sini kayaknya teman-teman udah banyak yang senior ya. Justru kayaknya saya yang masih adik-adik di sini. Jadi mungkin saya panggilnya kakak-kakak ya di sini. Ini cuma sharing aja pengalaman saya sebagai jurnalis televisi dalam memanfaatkan live streaming sebagai dengan mobile journalism. Jadi udah pada tahu lah ya, mobile journalism itu kan emang sudah menjadi masa kini ya. Kita melaporkan berita, meliput berita itu dengan menggunakan smartphone. Dan saya yakin semua wartawan sudah punya. Kalau dulu zaman saya baru awal kerja itu yang paling canggih itu masih Nokia apa tuh yang flip yang bisa diketik itu? Nokia pisang. No, bukannya pisang, yang pokoknya lebih canggih lah pokoknya itu. Habis itu BlackBerry. Sekarang semua udah smartphone lah ya rata-rata gitu. Jadi udah bisa digunakan untuk menjadi bahan kita meliput berita. Dari mulai kita ngerekam video, tentunya kalau untuk TV ataupun online saya yakin pakai merekam untuk video, terus juga foto, udah banyak handphone yang sekarang udah canggih banget, fotonya udah bagus lah gitu ya. Malahan bisa difilter kan, jadi lebih cakep gitu kan, memperbaiki memperindah hasilnya. Jadinya tapi ya semoga itu tidak untuk menipu kita sebagai media untuk memberitakan kepada khalayak ya gitu loh. Tapi itu untuk estetiknya masih bisa digunakan lah. Dan juga pastinya internet, harus ada internet karena kalau nggak ada internet kita mau ngirim berita kemana? Nggak mungkin kan lewat SMS juga gitu, itu juga harus pakai pulsa. Oke, terus berikutnya tentang live streaming. Live streaming itu sendiri kan kalau sekarang karena udah canggih teknologinya, terus juga udah ada internet, udah pasti semua terbekali dengan internet ya dengan data gitu ya di handphone masing-masing. Jadi semua orang bisa melakukan live streaming. Sangat mudah dan saya yakin banget pasti pada bisa untuk melakukan video call. Nah, berawal dari seperti itu paling sederhananya lalu kita bisa melakukan live streaming dengan menggunakan beberapa platform. Jadi semua orang bukan wartawan itu pun juga bisa melakukan reporting live streaming gitu loh dengan mudahnya. Apapun sekarang banyak platformnya yang memudahkan ya. Boleh berikutnya. Nah, kenapa sih live streaming itu jadi penting ya karena kita bisa langsung memberitakan apa yang ada di lapangan real time saat ini juga ini di gedung ini, di dalam ruangan ini ada berapa banyak, ada kejadian apa. Itu sangat bisa dinikmati langsung oleh para audiensnya pastinya kan. Pengen tahu ada apa sih, kayak sekarang lah lagi kejadian ada konflik di Gaza, kan pasti pengen tahu juga kan gimana sih ada kejadian segala macam dan itu kalau ada yang bisa melakukan live streaming saat itu pasti itu jadi
informasi yang kita bisa lihat akurasinya gitu, di sana tuh lagi kejadian apa sih gitu, seperti apa, serangan-serangannya seperti apa, kondisi korban mungkin seperti apa. Itu penting, jadi kita bisa mengetahui real time ada apa di sana. Lalu ya pastinya ada eksklusivitas juga, kita bisa di tempat itu, kita doang mungkin ada di sana melaporkan ada berita apa dan kita bisa mengonfirmasi langsung. Dan juga pastinya lebih efektif secara biaya ya, karena kan kita pakai handphone aja ya sekarang gitu loh, nggak perlu kalau zaman dulu itu masih harus pakai mobil satelit atau pakai alat yang lebih repot lah gitu, jadinya akan membutuhkan lebih banyak lagi biaya gitu untuk membeli alatnya, terus memodali dengan mungkin harus dengan internetnya harus banyak, jadi ada beberapa SIM card atau jaringan, terus belum lagi kita harus bayar server segala macam, itu akan lebih mahal. Tapi kalau sekarang udah lebih mudah. Terima kasih kepada kemajuan teknologi dan kita bisa terus ngikutin zamannya juga. Next. Kurang lebihnya sebagai apa untuk menjadi mobile journalism itu ya alat-alatnya kurang lebihnya ini ya, udah pasti harus ada handphone. Smartphone enggak apa mau iOS, mau Android itu pasti sekarang udah banyak digunakan. Saya sendiri juga terakhir liputan juga menggunakan handphone itu beberapa tempat. Karena apa ya lebih ringan, lebih mudah untuk kita masukin kantong aja juga kita bisa bawa. Terus kita pas lagi ada sesuatu kita tinggal buka, nyalain handphone. Terus kita bisa mungkin kita mau live atau kita mau record dulu gitu. Baru kita kirim ke kantor, baru nanti diolah proses editing dan baru jadi tayangan untuk berita. Ya alat-alatnya pasti ya standar dari smartphone yang ada atau digital kamera yang mungkin bisa untuk internet tersambung ke networking sehingga bisa mengirim gambar ataupun melakukan live streaming. Terus mikrofon itu penting sekali, audionya pastikan audionya jangan mungkin nggak kedengeran dengan jelas, terus udah gitu ya mikrofon untuk di kitanya, kadang-kadang kan ada angin atau apa jadi kadang-kadang sangat noise gitu, jadi kadang-kadang kita udah ngomong udah seru banget padahal ada suara angin yang bikin berisik dan kita nggak kedengeran tuh ngomong apa gitu loh. Atau ada orang yang kita mau wawancara orangnya ngomongnya kecil gitu, kita ngomongnya udah kenceng nih, ternyata ngomongnya dia pelan, salah satunya itu Wali Kota Solo tuh suaranya selalu kecil terus. Kalau diperhatiin itu kita selalu aduh ini suaranya kecil karena memang dia ngomongnya segitu, jadi nggak mungkin kita handphone kita deketin ke muka dia kan, ya udah segitu gitu loh. Jadi lebih baik dibawalah mikrofon. Mikrofonnya bisa berbentuk dari headset atau apapun bisa membantu audio itu clear. Lalu phone holder pasti ya, holdernya bisa berbentuk tripod, bisa selfie stick gitu kan, apapun yang bisa membantu saat kita meletakkan di tanah gitu, ataupun saat kita lagi memegang, bisa juga dengan gimbal. Terus lampu itu juga penting, kadang-kadang nggak semua tempat itu terang kan, kita nggak tahu kalau lagi indoor gini mungkin lampunya lebih banyak, tapi kalau lagi lampunya nggak banyak terus ada peristiwa penting, itu penting sih, jadi harus selalu disiapin aja. Dan power bank pastinya, pastikan gadget yang kita bawa itu baterainya ada, jangan sampai pas lagi penting-pentingnya habis baterainya dan kita nggak bisa nge-record ataupun lagi live saat lagi momen yang penting. Nah sekarang untuk live streaming, kalau dulu kan kita harus berlangganan ya, harus punya server tertentu dengan alat tertentu yang kita pasti lewat jalur itu gitu untuk menyebarkan berita di dunia broadcast. Tapi kalau sekarang udah mudah gitu, paling sederhana itu ya udah dari media sosial ya, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, Facebook, YouTube juga bisa. Nah kalaupun pakai yang aplikasi conference itu kan bisa dengan Google Meet, Zoom atau Skype. Itu yang biasanya kita lakukan di TV, kalau waktu jaringannya kurang baik ya kita menggunakan Zoom atau Google Meet atau Skype. Tapi sekarang udah kita karena udah bisa canggih juga, ternyata kita bisa mirroring dengan dengan media sosial, yaitu dengan Instagram ataupun dengan Twitter. Nah bedanya cuman tidak ada interaksi atau tidak interaksi. Jadi kalau kita mau live streaming itu kan biasanya hanya kitanya aja yang lagi di sini kita mengabarkan ada apa bla 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 segala macam. Tapi ternyata
kita butuh misalkan ada interaksinya entah dengan presenter yang ada di studio ataupun mungkin kita bisa interaksi dengan siapa yang lagi nonton, misalnya kayak di Instagram kan kita bisa collab ya, bisa ajak siapa yang bisa mau live dengan kita, live streaming dengan kita. Next, boleh. Kenapa hilang nih sinyalnya? Nah ini salah satu problem di live streaming. Kuncinya adalah internet. Kalau nggak ada internet udah nggak bisa lah kita mau live streaming pakai apa gitu kan. Nah kejadian ternyata di slide yang ini. Selanjutnya mungkin tentang ini ya, urusan legal consideration for live streaming ini lebih ke gimana sih kita mematuhi apa ya, aturan gitu loh ya, hukum segala macam itu harus diperhatikan ya. Pasti kayak kita ada di copyright dan intellectual property gitu, misalkan di kawasan yang itu nggak bisa sembarangan. Waktu itu pengalaman teman saya lagi liputan Olimpik di London, itu nggak boleh backgroundnya bangunan, gedung atau apapun itu marah-marah. Semua warganya tuh marah-marah ngasih tahu ke polisi. Jadi setiap lagi mau standby live, kita kan kalau mau standby live tuh persiapan alatnya, nyalain dulu segala macam, ngecek internet segala macam. Dan ternyata pas baru ngecek gitu aja langsung datengin polisi. No nggak boleh, pokoknya harus nggak boleh di situ. Sampai bingung kita mau kemana? Pasti kan kita namanya mau live pengen kasih tahu dong kita live-nya di mana. Itu kan salah satu yang menunjukkan eksistensi kita ada di mana dan ada memastikan kita benar ada di lokasi itu gitu. Tapi ternyata nggak boleh dengan background ada stadion, ada orang-orang lewat, ada rumah segala macam. Akhirnya pilihan terakhirnya adalah backgroundnya benar-benar tembok atau pohon. Benar-benar tembok solid atau pohon yang nggak boleh kelihatan siapa ada orang sedikit pun gitu. Nah itu jadi kita harus tahu juga di mana kita mau live streaming itu, kita harus paham hukum-hukumnya kayak gitu agar tidak terganggu, apalagi pas lagi live streaming tiba-tiba diusir. Gimana coba kan akan mengganggu, mengacaukan saat kita lagi live streaming itu. Terus juga privacy dan consent. Misalkan kayak gini nih, ini lagi ada penjahit yang lagi menyulam kiswah. Tahu kiswah? Kiswah itu penutup Ka'bah ya. Nah, misalkan dia terganggu nih, saya datengin, saya lagi live streaming kan, lagi live gitu. Terus itu saya nggak tahu kan, apalagi dia ngomongnya mungkin bahasa Arab, saya nggak ngerti nih gitu. Jadi ya kita harus yang intinya minta izin gitu loh. Apakah dia keberatan atau enggak gitu. Apakah jangan-jangan ini nggak boleh dipublish gitu loh, jangan-jangan kan. Jadi ya walaupun kita kan kayaknya wah keren nih tempat ini, saya pengen live langsung hai guys ini gini misalkan ya, yang kalau kaum pemuda gitu maksudnya. Tapi kan kalau kita yang mungkin mau melaporkan ada segala macam, main langsung live aja kan bisa aja ya. Kan sekarang kan media kan banyak kan memanfaatkan media sosialnya ya. Langsung aja nyalain Instagram di mana gitu. Ternyata orangnya keberatan ya. Itu kan juga bikin pasti mengganggu orang yang ada di sana. Terus kitanya juga bisa diusir atau ya jadinya kredibilitas kita yang sebagai pelaku media juga kan pastinya jadi ya cukup tercemar lah, jangan sampai gitu kan. Terus terms of service-nya udah pasti ya, nanti kalau pakai platform apa harus paham bagaimana cara pakainya. Salah satunya kemarin contohnya waktu di Gaza kemarin ini, yang kejadian sekarang ini, live streaming itu biasanya kita pakai Zoom kan, paling gampang pakai Zoom sekarang. Ternyata Zoom nggak bisa di sana, jadi mereka pakai Skype. Nah itu ternyata kayaknya ada rules di negara itu yang ngeblokir atau apapun lah gitu. Jadi jangan maksa, ini kenapa Zoom saya nggak bisa nyambung, nggak bisa gitu. Ya udah coba cari cara lain gitu. Oh ternyata ada yang nggak bisa di sana ya, aturan dari negaranya mungkin diblok dari I don't know Israel atau mana, nggak tahu lah itu. Oke, terus next. Ya untuk supaya live streaming, kita ngomongin tentang jurnalis ya, ini live streamingnya lancar, ya sebaiknya banyakin latihan. Terus udah gitu preparationnya udah penting banget, pastikan alat-alatnya itu berfungsi, kamera, mikrofon, baterainya, terus lokasi, dan yang pasti internetnya, pastikan internetnya tuh ada, jangan sampai naik turun, karena pas lagi live itu terganggu banget, kita juga kalau nonton, pernah perhatiin gak sih kalau lagi live di TV itu tiba-tiba gambarnya mengecil atau hilang gitu, nah itu berarti ada gangguan internet, nah itu yang kadang-kadang yang sangat terganggu banget ya, jadi kan nggak nyaman untuk kita nikmatin gitu, kita cuma dengerin suaranya, kadang-kadang suaranya delay. Terus juga ya pastinya ada interaksi saat kita live streaming itu ya, kita tahu engagement kita dengan para penonton kita, itu kan jadi akan tahu oh ternyata penonton sukanya yang kayak gini, mungkin kita bisa tanya
Ya, kita lagi di mana, oke kita bergerak ke sini sambil menunjuk kemana mungkin. Dan bisa di-analyze dan improve tentang live streamingnya, ya pastinya dengan terbiasa pastinya akan membangun sendiri ya kitanya gimana sih cara teknik yang baiknya. Boleh berikutnya? Nah, ada beberapa analisisnya pastinya ya, namanya juga buatan manusia, ada juga pasti ada strength, weakness, sama opportunity dan threats gitu loh. Tadi kekuatannya udah saya bahas tentang real time, cost effective, terus quick and convenient udah pasti gitu. Nah, kelemahannya adalah kita sangat bergantung di stabilan internet. Terus mungkin limited production quality compare to professional setup, ya iyalah kita kan pakai handphone doang ya, bukan pakai kamera profesional, pasti akan berbeda gitu loh secara kualitas. Terus untuk opportunities juga, ada global reach with potential viral, ya udah tau lah ya zaman sekarang pasti mungkin banyak yang berlomba-lomba ya membuat konten gitu seperti apa, apalagi kalau lagi live streaming di sini nih di mana gitu, untuk di kawasan yang ada artisnya udah pasti jadinya bisa jadi viral tuh. Terus bisa collab dengan influencer dan expert, udah gitu juga increase accessibility and democratization of media, ya jadi besar akses kepada media-media gitu ya. Threads-nya ada gitu kan, khawatirnya pas lagi live itu ada hal-hal yang itu inappropriate gitu. Jadi misalkan ada kecelakaan, kalau di TV itu udah ada rulesnya ya, jadi kayak kita nggak boleh banyak lihatkan darah segala macam kejadian kecelakaan. Terus mungkin juga di kejadian di suatu tempat yang nggak boleh banyak anak kecil, itu kan harus di blur ya wajahnya. Jadi kita juga harus jaga-jaga gitu, kita nggak bisa live yang sembarangan aja, kecuali emang ada sesuatu, memang sih kalau lagi live streaming itu biasanya kejadiannya tuh kan kita biasanya untuk breaking news, untuk hal yang mendesak untuk kita live streaming, hal yang sangat terbaru. Tapi ya itu juga kita harus hati-hati dengan lokasi itu ada apa yang, dan kita jangan terus kita umbarkan itu, tapi kita juga tetap harus menjaga ya orang di sekitar kita, mungkin dia korban atau apapun, jadi jangan dieksploitasi lah seperti itu. Berikutnya. Oh, berikutnya udah selesai. Ternyata berikutnya adalah thank you, terima kasih, itu kurang lebihnya share dari saya. Mungkin sisanya bisa untuk tanya jawab dan nanti ada video ya, boleh di share dulu videonya, tadi aku bisa di play aja dulu. Ini kurang lebihnya pengalaman saya, mungkin saya sedikit jelasin aja ya. Boleh di play? Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Yusra Ismail langsung dari Ini Mekah, Arab Saudi. Yusra, berapa banyak jamaah yang diperiksa dan menjalani pemeriksaan apa saja di KKHI? Nah, ini bisa dilihat ya, kan kestabilan internet. Pertama kalinya para jemaah calon haji terlihat yang lagging sudah tiba di Kota Mekah juga menjalani pemeriksaan screening untuk para jemaah dengan risiko tinggi atau riski. Kunjungan anggota DPR RI sudah selesai dilakukan dan ini saya pelayanan serta fasilitas apa saja yang tadi ditinjau. Sangat mobile kan, jadinya kita bisa dengan handphone yang sangat mudah. Saya melakukan laporan baru saja berikutan, terus kita langsung lanjut live. Tadi kita bisa melakukan di mobil. Perjalanan ini anggota kondisinya DPR jauh, yang tapi lumayan sinyalnya masih stabil. Fasilitas layanan bagi jemaah haji Indonesia, di mana tadi diawali kunjungan ke pelayanan akomodasi. Seperti apa pengawasan kualitas makanan bagi jemaah selama berada di Tanah Suci? Informasi selengkapnya akan disampaikan Yusra Ismail dari Mekah, Arab Saudi. Yusra, apa saja hal penting yang harus diperhatikan dalam menjaga kualitas makanan? Live-nya dari sebuah dapur untuk jamaah haji waktu itu. Ya, saya pakai untuk tripod, tahun dan ini itu saya pakai clip on jemaah haji akan mendapatkan 3 kali sehari karena waktu itu saya lagi mau wawancara orang sebelumnya. Wawancara jemaah haji hanya mendapatkan 2 kali jatah makanan dari pemerintah. Tapi untuk lebih jelasnya kita langsung berbincang dengan salah satu chef, yaitu Bapak Muhammad Talha. Boleh bergabung Bapak? Saya panggil narasumbernya. Ini adalah Bapak Muhammad Talha, salah satu chef mungkin di catering ini enak, dan jadi kan sudah 14 tahun ya Pak? Pas gitu, jadi ada orangnya di pinggiran gitu. Catering untuk jemaah haji. Ya kita nggak mungkin bisa geser-geser ini kan agak mengganggu juga. Lalu di jatuh, belakang gitu. saya ini adalah salah Kalau satu ini ya kiswah dari seperti kita biasa untuk vlog ya. Ka'bah. Kita sambil bawa, pegang di sini kamera. adalah Terus ini kiswah asli kadang-kadang ya? gini nih, banyak getaran. Kiswah terus asli udah gitu ini, mungkin di sini terbuat dari sutra. Apa kita mau kainnya, nunjukin dan juga sudah detail-detailnya
Tuh kadang-kadang bener nggak ya disulam, gambarnya ke sana atau miring atau kemana gitu dengan nggak sesuai benang yang emas kita dan lagi juga tunjuk benang atau gimana. perak. Nah itu. Ismail. Nah yang ini adalah live Alhamdulillah Instagram. sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi Oke. apa kita bisa Kakak juga Yusra boleh dialog diceritain dan nggak kondisi atau sekaligus, update terakhir nih melaporkan ada apa di yang terkini. rangkaian ibadah haji Tampilannya sampai dengan seperti hari ini? Akan Ya, berbentuk vertikal. kalau update-nya tadi kita Sementara kalau yang tadi pagi kan semua videonya sama horizontal. Menteri Agama, Amirul Haji Indonesia Dan nanti. ini alhamdulillah juga Tadi kita sinyalnya sudah bagus, meninjau clear, ditangkapnya di fasilitas-fasilitas yang ada di Indonesia. Arafah buat Jadi gambarnya para nggak ada jemaah patah-patah ataupun audionya nggak jelas. nanti. Mungkin itu kali. Oke. Ya, terima kasih. Thank you banget Mbak Yusra. Insight-nya benar-benar insightful. Jadi teman-teman di sini bisa mempraktekkan langsung nanti ilmu-ilmunya. Mbak Yusra juga masih ada di sini nanti kalau misalnya mau nyamperin langsung ya. Oke, selanjutnya ada Voltaire Tupas dari FYT, sebuah media alternatif dari Filipina. Voltaire ini mengawali karirnya di Rappler, kalau teman-teman tahu Rappler juga sempat buka di Indonesia. Dia juga sempat melakukan live reporting tentang pengepungan Marawi. Marawi waktu itu yang salah satu daerah yang banyak teroris dan banyak orang Indonesia di sana juga. Please, Voltaire. Thank you, Dimas. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Selamat, sorry that's how far my bahasa will take me. I'm Voltaire from Fight. It's FYT, spelled as FYT, but it's actually Fight, F-I-G-H-T. It's not the kind of Manny Pacquiao fighting, but we're trying to fight as a small startup in the Philippines for truth in the face of disinformation in our country. You're familiar with our political situation. It's been difficult for us. So we were born amid such political condition in our country. In 2018, I formed the startup with my other colleagues and friends from the media industry, and we called ourselves, pretending to be millennials, called ourselves Fight and spelled it that way as millennials would do. Now we're regretting it because Gen Zs have taken over and they have a different language and ways of spelling things. So yeah, our mantra actually as a small media organization, we envision our small group to tell stories with courage. I've always believed as a young advocate and then as a journalist in the power of storytelling, that there is courage in stories, although I'm a bit shaking up here. It was really our vision to tell stories not only with courage but also with innovation, so that we can reach a broader audience. So can the next slide, please? Is there a Next. clicker? Yeah, you're familiar with the girl there. She's Mary Jane Veloso. I recall when I was with Rappler, we had a bureau here, and we were trying to cover her story, and it was really difficult for us to amplify her case because she was known to be she was involved in a drug-related case, but evidence would show that she's more of a drug trafficking victim. So while doing the story, our team here, my role as the editor of the civic engagement arm move of Rappler was to try to connect the story with the communities, not only in the Philippines, but also across Indonesia and the region, to try to influence the decision-making here in Indonesia, particularly President Jokowi's decision on the issue. When she was supposed to be executed the night of that month in September, April 2015, Legacy Media, one of the newspapers, reported
That's the headline. Can you show the first slide? What does the headline say? It reads, "Death before dawn." Death came before dawn. That was published and that was circulated. But you know what happened in reality? She was alive. And that's partly because of the power of storytelling and social media. I've always believed, and I was taught also by our mentors, that there's no story is worth dying for. But if it's a story that can save lives, it's worth fighting for. So we fought for the story to continue the coverage, and not only that, to include community mobilization to amplify her case and to influence public opinion of Indonesians and the neighboring countries. So what we did was, it was a simple execution at the time because the tools then were not available, but it was a simple SEO intervention. For every, because it's keyword based, I mean, how we operate online. For every story where Mary Jane Veloso appears, there's a link that would pop to a particular sign-up form with change.org. Change.org was new then. So we circulated it across the world. Around more than 100 countries signed up, and overnight it gained more than 200,000 signatures. At the time, it was the fastest growing petition in the region, in the country in particular. And we tried to also cover the ground, meaning we tried to collect signatures on the ground, tried to link up with advocates here in Indonesia, and brought the signatures and the digital signatures to President Jokowi and had an audience with him, bringing the outcome of the campaign. And based on their dialogue, President Jokowi tried to listen, and I think it helped in changing his mind. But my boss did not actually support our intervention the first time we pitched the campaign, because as journalists, we're supposed to be mere storytellers. But I told them there's also value in raising awareness through storytelling. And we have the platform. We start with conversations. We don't even have to intervene. And so what we did was to start with conversations on Twitter, just mere #MaryJane, just to drive traffic and to spark conversations around the issue. And then it became a buzzword, and it gained traction, and it reached the Indonesian audience. And we, of course, behind the scenes, we targeted influencers here. So Anggun, for instance, signed up. The former East Timor president, also signed up, and other celebrities. And so it became viral in Indonesia also. So that was one of our most successful campaigns, which I spearheaded. And so, but we did not give up until midnight. She was brought to Yogyakarta. She was supposed to be executed with others. And then on their way home with her, on their way home, the parents, the relatives, suddenly they broke the news. Our reporter was with them. They told us she's alive. And suddenly, the next, and then the next. The outcome was #MaryJane lives. Imagine from #MaryJane, and with the community's intervention online, it became #SaveMaryJane, and eventually it ended up
hashtag Mary Jane Lives. And that's partly because of mobile and online journalism. It was not possible through legacy media, which of course reported the opposite of the outcome. It was a dramatic moment in our country. It was, we felt euphoric. My team didn't sleep for 2 days just to monitor. We did not drop the story. We did not drop the campaign. We pursued it until the end, regardless of the outcome. Because even if she would be executed, at least we've helped raise awareness on human trafficking at the very least. So that's the value of community building along with storytelling. So these are some of the lessons which I really tried to bring into our new startup fight. When I resigned from Rapper, not because we fought with, with my former bosses, but just because I was getting older, I wanted to be more independent. So when we created Fight, next slide please, it was clear to us what technology can do to change journalism, storytelling, and even advocacy work. Next. It's powerful that if we engage the community, journalism will be more effective in terms of changing lives, saving lives, changing policy, and driving conversation. Next, please. It's clear to us that the landscape has changed. Before, it was a one-way affair. The public would only wait for what we feed, but now it's clear that they can also participate, they can do reporting themselves. So our gatekeeping powers have been immensely eroded, and the power of citizen journalism, if harnessed, can also help our storytelling efforts. Next. So real-time community building. I think it was mentioned earlier, so I will not go into the details. But during the pandemic, it was really a challenging time for us because we just created Fight, and then suddenly there was pandemic. Everything was going on well. We had partnerships with corporations, some of the development NGOs, etc. We had funding, and then suddenly the pandemic happened. Of course, as a startup, we did not have a business continuity plan. So we just tried to adapt to the situation, and one of the powerful tools that we used was live streaming. Because at that time, Zoom was popular and all other platforms. But what we did was to make it a premium experience, content for our community. So the first thing that we did was to open a Facebook group and then organized a live streaming event. And this one, can we click? Promoting community journalism and campus journalism in a time of pandemic. The slide before that. Yeah, that one. Videonya, Cok. Yeah. Is that working? No, that's not the one again. Or maybe, yeah, you can just play it, that's what we do. That's live streaming. That's live streaming. That's live streaming in partnership with an NGO. That's live streaming with influencers and actors and actresses who are advocating for climate change action, disaster coverage, live streaming again.
try to mobilize our community to help in relief operations. Okay. Maybe we can show the other video. If we will zoom into live streaming as a tool, I'll just check the data. So our first live streaming, for instance, I'll check the figures. During the pandemic, the first month of the pandemic, we did not waste time trying to organize our online community. It's called #CampJourn, community journalism and campus journalism in a time of pandemic. So we needed warm bodies online. So the event itself was able to generate 10,314 registrants on Google Form, effectively becoming our first community, first set of people, of campus journalists, teachers, who will be our pool of content creators, advocates, and so on and so forth. So can you imagine that's database? These are names and emails, numbers, people you can contact in a time of pandemic, for instance, and not only during the pandemic, but also in times of disaster. And it's happening in the private Facebook group with 6,600 views. It's a premium experience for them, content, with 9,300 comments and reactions, 4,000 reactions, and we were able to launch our first community called #BarangayHub. BarangayHub is the smallest unit of government in the Philippines. So we use the term, it's called Barangay. It's a village hub of various like-minded content creators, campus journalists, and so on and so forth. So that's at a time when we did not have resources. We believe that if we will start building our own community, that would help us grow our group in the process. Next, please. Okay, yeah, that's the one. Okay, next. So now it's from an activity, it's now a program with various components. It's a training program for campus journalists. Metrics is important because that will help you measure your performance, and that will also help you create guideposts as you move along the path of growth. It will help you identify your KPIs and assess your capacity. Okay, next slide, please. I'll make it faster. I have a few minutes more. Next. Yeah, I think a few insights from social media. On Facebook, at least, it's prioritized, earning 3 times more watch time than the regular video. Is also a good way of connecting with your targeted audience. Okay, so in our case, that's what happened. Okay, next, please. From that event, we're able to screen the more active ones, the young ones who are really prolific writers and content creators, and we call themselves reporters from home. They're just reporting from their backyard, from their homes during the pandemic. Now they're part of our fellows who are reporting for us from the communities. Next, please. So from that experience, we're able to filter, to summarize our thrusts. Basically, our pillars as a group. Content is key, of course, because primarily we're journalists, but we know that community is important, and capacity building, technology, and so on and so forth are also important. So combined, we hope that we will continue to fight with these tools. Next. And then the milestones, you've already watched that. Next, please. Some of the small milestones that we achieved are reporting from the communities because of our community building efforts help us reach these
achieve these awards at the regional level and at the international level. We're still trying to learn, we're still small, we're trying to build our organization, and next please. Thanks to organizations like you, we're able to continue our reporting. And this is thanks to Swara, and that's our last video, I guess. Can we play, if it's possible? So we still believe in the young people. Investing in them is good because they are the future journalists, and it's easy to teach them, unlike us who are a bit older, who have been set in our own ways. Is that working? Yeah, that's it. I'm so grateful for this opportunity. Thank you, Swara. We've been learning a lot from you, and we hope to emulate you. Really impressive work here in Indonesia. See how happy I am there, although it's it's directed. Thank you, Thanks. Voltaire. Thank you. I got goosebumps when I heard the Mario Veloso's story. So ada satu pertanyaan aja ya untuk sesi ini karena waktunya juga udah mepet. Boleh ada yang mau nanya? Oke, dari Mas baju putih. Baik, terima kasih. Selamat sore. Nama saya Faris dari Lombok, Media Suara NTB. Saya bertanya ke Mbak Yusra. Saya juga punya pengalaman untuk live report waktu itu di Sumbawa, ada MXGP, Motocross Grand Prix ya, di Sumbawa. Kendalanya ada pada copyright dan sinyal gitu. Copyright ketika laporan udah jadi ternyata udah nggak boleh karena penyelenggaranya tidak mengizinkan gitu. Juga pada sinyal karena kerumunan orang, kemudian seluler menjadi kapasitas seluler yang terbatas sehingga itu juga mengganggu gitu. Nah, ada dua pertanyaan untuk Mbak Yusra. Yang pertama, itu komposisi ideal, ini agak teknis, komposisi ideal antara visual reporter dengan visual keadaan itu bagaimana gitu, karena kalau reporter terlalu mendominasi tentu boring mungkin pemirsa gitu. Kemudian durasi yang ideal untuk keseluruhan live report itu seberapa gitu, apakah ada ideal atau enggak gitu. Sorry, yang ketiga agak teknis banget ini, soal ini kata reporter itu kan terkadang ada kata untuk menjeda pikiran gitu, dan terlalu banyak itu kan enggak enak kedengaran gitu. Rumus ya untuk menghilangkan kata atau meminimalkan itu. Itu aja, terima kasih. Oke, langsung saya jawab aja ya. Berhubungan dengan copyright tadi memang benar, jadi kita kalau liputan di suatu tempat kita harus tahu aturannya seperti apa. Jangan sampai kita udah heboh-heboh, udah liputan, udah kita ambil video, bahkan kita live dari lokasi itu ternyata nggak boleh. Itu memang terjadi biasanya di event-event yang event-event internasional yang sangat resmi gitu ya. Mungkin kalau di Lombok sekarang ada MotoGP ya minggu ini. Nah itu nggak boleh, jadi memang harus media yang berlisensi gitu. Jadi media yang dengan ID resmi boleh masuk, dan itu juga terbatas. Walaupun TV harus TV yang punya rights. Jadi kita harus ambil posisi, mungkin mau suasananya aja. Ya mungkin di posisi kita bisa live di lokasi ya, orang-orang yang lalu lalang para fans lagi mau nonton ke dalam stadion, atau lagi di lokasi yang ada banner-bannernya aja. Jadi memang akan sangat terbatas sih gitu. Itu kekurangannya seperti itu ya, karena kita kan mau ditayangin di online mungkin atau di sosial media, itu pasti nanti akan kena ban gitu ya, kena aturan dari sosial medianya itu sendiri. Jadi kan sayang ya, kita pernah punya live atau pernah punya video itu tapi akhirnya dihapus sama platformnya gitu. Terus kalau untuk komposisi emang jadi kita bisa ngatur aja sih, misalkan saat report memang kita harus ada di centering harusnya gitu loh. Karena itu akan sangat layak, kayak gini nih posisi saya lagi di layar kan, ini kan centering posisinya. Itu lebih enak dilihat dibandingkan kita agak minggir, kecuali memang kita lagi mau nunjukin
di samping kanan atau kiri kita tuh ada apa gitu kejadiannya. Misalkan kita agak miring sedikit gitu kan, oh ya di sini ada apa gitu. Jadi kita badannya bergeser sedikit gitu. Jadi kita kasih tahu dan itu kita emang ada di lokasi itu dan kita mungkin menghampiri apa yang kita mau samperin itu. Jadi kita lihat oh ya di sini lokasinya pemirsa ada ini bla 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 gitu kan. Kita mendekati, kita bisa ngomong atau kita bisa wawancara orangnya, mungkin kita sambil moving istilahnya gitu. Tapi secara komposisi yang enak, semua gambar yang enak dilihat itu adalah yang centering pastinya. Jadi kita saat kita mungkin mau menggeser smartphone kita mau ke objek tertentu yang kita mau liatin, ya kita itu posisikan pasti kita bergeser tangannya untuk pastikan objek itu ada di center posisinya. Terus tadi kayaknya kalau untuk rumus, sebenarnya saya juga masih ngomongnya juga ya kalau lagi agak kaget itu pasti tapi saya mungkin biasainnya kalau mau ngomong biar nggak ada itu, ya kita ngomongnya agak panjang di kata-kata yang kita lagi mau mikir nih. Misalkan kayak tadi Masnya tadi udah mempraktekkan sendiri sih gitu. Misalkan bagaimana, katakan misalnya ngomong nih saya. Bagaimana caranya supaya kita tidak terbata-bata kalau lagi ngomong jadi enak didengar. Nah itu kayak tadi tuh saya akhirnya jadi mungkin kita akan slow pace gitu, jadi kalau ngomong agak slow pace jadi mungkin lebih terdengar, lebih enak juga ya, maksudnya lebih jelas gitu. Sementara kalau saya juga tipikalnya kalau ngomong cepat, jadi akhirnya saya kalau ngomong sih nggak suka belibet ya, cuma kadang-kadang saking cepat ngomongnya suka tadi mau ngomong apa ya, jadi ada gitu. Nah akhirnya saya bisa slowing downnya dengan cara ada kata-kata yang saya lagi mau mikir itu saya panjangin belakangnya gitu loh, jadi kayak barusan nih. Saya lagi mau ngomong apa, saya pelan-pelan aja dulu ngomongnya gitu. Itu mungkin salah satu triknya aja. Mungkin itu ada lagi yang lain atau sudah cukup? Ya, karena kita di berwaktu, aku mau ngucapin terima kasih kepada Mas Ari dan Bu Dani di Magelang sana. Mungkin teman-teman juga kita bisa, teman-teman media juga bisa bantu komunitas kelompok swadaya masyarakat Tirtamulia ini supaya lebih diliput lagi, supaya story-nya mereka dan kegiatannya mereka lebih sampai ke masyarakat dan pemerintah. Terima kasih Mas Ari dan Bu Dani, dan terima kasih kepada USAID IWASH yang udah mendukung kelompok Tirtamulia ini. Terima kasih juga Mbak Yusra, sangat insightful banget pengalamannya dan tips-tipsnya. And Paul Porter, thank you very much for your story. Maybe next time we will be here again, okay? Thank you, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk sesi keempat kita dan untuk speakers dan juga moderator. Kami harapkan untuk tetap stay di atas panggung karena akan ada penyerahan plakat yang akan diberikan oleh Mas Dimas Sekita kepada kedua speakers kita pada sesi terakhir ini. Baik, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk sesi keempat kita. Tidak terasa ya, dari pagi kita sudah mendengarkan dari sesi 1, lantai sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4. Dan kali ini di sesi keempat adalah sesi penutup pada acara hari ini. Dan sekarang sudah melakukan sesi foto bersama oleh kedua speakers dan juga moderator di sesi keempat kita pada hari ini. Baik, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kita hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kepada para speakers, moderator, dan juga pengisi acara pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kurang meriah nih, kayaknya udah mulai lemas. Tepuk tangan untuk kita semua.